Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan semua, kembali lagi di podcast pada malam hari ini. Seperti biasa, saya bersama beliau, Bang Aan. Pada malam hari ini kita cukup berbeda. Pembahasannya tentang mengenai hukum yang ada di Indonesia ini. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana pertumbuhan hukum sekarang saat ini? Apakah sudah memenuhi harapan masyarakat pada umumnya atau masih banyak yang perlu dievaluasi? Nah, mungkin seperti itu. Terima kasih banyak untuk kesempatan malam ini hadir di Bincang Lepas, diundang langsung oleh Saudara Bibi. Kalau kita mau jujur, siapapun yang akan kita tanya selagi dia sudah dewasa, pasti mengatakan hukum ini tidak adil. Ya, Siapapun itu, mungkin termasuk Bibi juga, kalau ya, ditanya betul. Ya, pasti betul. mengatakan tidak adil. Iya, benar. Karena memang hukum itu yang mau dikejar itu adalah penegakan hukumnya. Yang kedua, hukum itu tidak boleh dibebankan saja kepada penegak hukum. Karena kalau secara umum kita maknai penegakan hukum itu artinya penegak hukum ada di dalamnya. Kalau penegakan hukum di dalamnya tidak ada penegak hukum, maka orang bisa main hakim sendiri. Ya, Main hukum sendiri. ya. Jadi kalau hukumnya mau tegak, harus ada penegaknya. Penegak hukumnya ini polisi, Ya, jaksa, sampai pada hakimnya. betul. Nah, jadi ada masyarakatnya. Di mana ada masyarakat, Ya, di situ ada hukum. betul. Pertanyaan kedua saya adalah fungsi dari pengacara ini. Pengacara, ya kadang kan orang memiliki kasus didampingi oleh pengacaranya. Sebenarnya sih fungsi utama dari pengacara ini seperti apa, Kanda? Jadi kalau lawyer itu atau pengacara itu, sebagaimana yang terdapat di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, Ya. atau orang mengenalnya pengacara, itu hadir sebenarnya bukan untuk dengan serta-merta pendapat masyarakat ya. Wah, itu sudah jelas-jelas bersalah, kenapa masih dibela? Betul, ya betul. Anggapan kita ini kan secara ya, umum. Iya benar. Wah, itu sudah jelas-jelas memukul, kenapa Ya. masih dibela? Betul. Itu sudah jelas-jelas mencuri, kenapa masih dibela? Ya betul. Timbul pertanyaan itu nanti di masyarakat luas. Timbul Ya. pertanyaan itu. Belum lagi ujung-ujungnya, wah kenapa dibebaskan? Nah, benar. Nah, jadi perlu kita tahu dari awal bahwa kehadiran seorang pengacara itu hadir untuk membela hak. Jadi kita tidak boleh memposisikan orang di awal dengan serta-merta menyimpulkan apa yang dia lakukan. Misalnya seseorang mengambil barang tanpa sepengetahuan pemilik barang, Ya. serta-merta kita bilang Anda pencuri. Ya, anggapan kita pasti pencuri karena tidak bilang ke pemiliknya. Iya. Tapi hukum itu ada prosesnya untuk membuktikan bahwa benar dia mencuri atau tidak mencuri. Atau untuk apa dia mencuri. Ya. Sekarang yang mau dimulai itu dari mana niatnya memulai. Ada orang mencuri untuk menambah kekayaan. Itu disebut korupsi. Bukan lagi mencuri, itu tingkatnya lebih di atas. Ya. Ada orang mencuri untuk mengelabui ownernya. Dengan membuat laporan fiktif. Oh, penggelapan biasa. Nah, itu misalnya dia jabatannya sebagai kepala gudang. Ya. Ada jabatan, ada SK-nya. Ya. Kemudian dia membuat orderan palsu. Iya kan? Itu banyak fiktif. terjadi contoh di luar ya. Nah, itu bukan mencuri lagi, tapi penggelapan dalam jabatan. Tapi secara umum orang tetap bilang dia mencuri. Ya. Artinya apa?
hukum itu untuk melekatkan orang pada dirinya dengan perbuatannya, itu ada prosesnya. Dan semua ada pertimbangannya. Ya. Jadi tidak serta-merta disebut sebagai pencuri atau pelaku tindak pidana. Iya. Dia bisa disebut sebagai pelaku, tapi belum tentu dicap sebagai pelaku tindak pidana. Tindak pidana. Iya, iya, betul. Dan kemudian kadang orang langsung menjustis bahwa orang itu harus dibunuh, orang Iya. itu bersalah. Ya. Seperti misalnya Bibi dalam kondisi terjepit. Bibi lagi berkendara motor. Ya. Tiba-tiba ada geng motor Ya. menghampiri. Bibi pulang kerja malam. Ya. Dan dalam keadaan spontan, Bibi membela diri Ya. untuk selamat dari aksi kejahatan. Nah itu Bibi memukul, itu tidak disebut menganiaya. Itu tidak disebut memukul. Itu disebut dalam hukum namanya overma. Overma. Jadi overma itu Iya, saya belum mengerti overma itu, Kak. membela diri. Dalam Pembelaan keadaan diri. dengan terpaksa saya harus membela diri. Karena kalau saya tidak membela diri, bisa jadi akibat dari kejahatan ini nyawa saya direnggut. Betul. Saya teraniaya. Jadi kita bisa saja melakukan pembelaan diri karena tidak ada niat di situ. Ya. Kita tidak pernah berniat bahwa nanti di jalan, misalnya jalan A, saya akan berkelahi. Tapi kita berniat pulang dari kantor, saya mau ke rumah, di tengah jalan, ternyata saya dihampiri sama geng motor. Tidak apa-apa. Kita bisa melakukan pembelaan, tapi dalam hal atau dalam batasan yang sangat wajar. Bukan juga melakukan pembelaan, sudah tidak ada perlawanan, kita menghabisi nyawanya, salah juga. Jadi ada dalamnya itu dalam kondisi terpaksa untuk membela diri. Oke. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari Bang Aan tentang hukum tadi yang berlaku di saat sekarang ini, dan kemudian pembelaan-pembelaan yang dimaksud tadi. Beliau adalah seorang pengacara, dan pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya di video-video yang akan tayang selanjutnya. Saya ucapkan dan saya akhiri ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.